Kita buka Alkitab kita dalam Yesaya pasal 46 ayat yang keempat. Lalu Mazmur 71 ayat ke-18. Sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Mazmur 71 ayat yang ke-18, 1, 2, 3. Juga sampai masa tuaku dan putih rambutku, ya Allah, janganlah meninggalkan aku, supaya aku memberitakan kuasamu kepada angkatan ini, keperkasaanmu kepada semua orang yang akan datang. Saya memberikan tema khotbah hari ini, bersama Bapa di sorga kita bisa melewati segala kesulitan. Amin. Ini sama seperti dengan puji-pujian tadi, dan pujian penyembahan yang kita naikkan itu luar biasa. Kita punya Bapa yang mengatasi segala kesulitan kita. Kita punya Bapa tahu tentang pergumulan kita. Kita punya Bapa tahu tentang masa depan hidup kita. Kita punya Bapa itu selalu mengerti akan setiap pergumulan kita, bahkan masa depan kita. Bersama Bapa di surga kita bisa melewati segala kesulitan. Amin. Bisa melewati segala kesulitan. Saya yakin kita semua yang ada ini sudah punya pengalaman, di mana sudah pernah kita mengalami yang namanya kesulitan. Tapi kalau hari ini kita masih ada, itu artinya bahwa kita pernah melewati kesulitan. Amin. Kita punya Bapa itu luar biasa. Ada hubungan ya Bapa dan anak itu intim. Amin. Bapa itu selalu ingat anaknya. Bagaimana tentang kehidupan anaknya. Anak masih kecil, Bapa sudah punya cita-cita. Bapak sudah pikirkan bagaimana tentang kehidupan anak saya kemudian. Bapak akan terus berjuang sampai anak itu mencapai tujuan sesuai dengan apa yang direncanakan Bapak. Karena apa? Karena ada keintiman Bapak dengan anak. Ya. Bapak di dalam dunia ini saja, dia pikirkan tentang kehidupan kita. Amin. Dia tahu tentang kesulitan apa yang kita alami. Lebih hebat Bapa di sorga. Amin. Saya membaca firman Tuhan ini karena begini, saya teringat bagaimana saya pernah mengalami kesulitan bersama dengan Bapak saya sendiri. Zaman dulu itu belum ada kendaraan. Maka kami harus berjalan berkilo-kilo. Contoh kita tinggal di Lulik, jalan kaki ke Tembuah. Nah kami punya kampung itu contoh seperti di Mamet itu seperti Tembuah. Lalu Bapak membuka kebun baru di Halilulik. Satu ketika saya mengalami sakit, saudaraku. Saya mengalami sakit. Lalu Bapak ajak kami harus pulang ke kampung. Dan kami harus jalan kaki, saudaraku. Jalan kaki berkilo-kilo. Bukan jalan seperti jalan aspal, naik gunung, turun gunung. Dan akhirnya kami menemukan sebuah kali yang besar. Kali itu dalam keadaan banjir. Bulan Februari. Ya, sehingga banjir besar. Lalu Bapak suruh saya duduk di atas batu. Lalu kemudian dia bilang, coba kau makan dulu. Karena ya namanya orang sakit itu pasti lemah. Ya. Lalu saya melihat Bapak saya, dia turun ke kali. Dia coba menyeberangi kali. Setelah dia menyeberang kali besar, kali hidup, ya kali besar. Kali itu terkenal sekarang di Maumere namanya Wairita. Orang bilang Wairita Matampitu, artinya 7 mata air. Ya, kali 7 mata air yang tidak pernah kering sampai hari ini.
Dan setelah Bapak menyeberangi banjir yang besar itu, lalu dia pulang kembali. Ya. Dia pulang kembali lalu kemudian dia menggendong saya. Dia menggendong saya di atas bahunya. Dan dia mulai jalan pelan-pelan. Saya ketakutan di atas bahu Bapak. Ini kalau Bapak di bawah banjir, kami dua habis. Tapi seorang Bapak, dia pelan-pelan dengan penuh perasaan. Karena ini bukan kali di sini kurang batu. Kali di Maumere banyak batu-batunya, ya. Sehingga kalau sampai lewat batu besar, Bapak selep berarti kami dua habis. Dan saya di atas bahu Bapak, saya terus melihat Bapak mulai jalan pelan-pelan. Dia jalan pelan-pelan sampai sebelah kali. Amin. Sampai di sebelah kali dan kami lewati kali itu, kami lolos dari banjir itu, lalu kami jalan. Jalan lagi sampai dekat rumah, ketemu banjir lagi. Bapak menggendong kembali saya untuk lewat banjir. Saudara yang dikasih Tuhan, seorang Bapak luar biasa, amin. Dia menggendong kita, dia menjaga kita. Untuk apa? Supaya kita punya masa depan, amin. Supaya kita bisa melihat, mengasihi bahwa Bapak itu hebat. Pasti kita semua punya Bapa, amin. Semua kita dalam ruangan ini ada punya Bapa. Dan kita pasti punya pengalaman bagaimana Bapa mengasihi kita. Masing-masing. Jangan pernah menghilangkan atau jangan pernah lupakan keindahan ketika bersama dengan Bapa, amin. Keintiman bersama dengan Bapa. Seringkali anak zaman ini mungkin lupa. Tapi kenapa saya sampai punya cucu saya tidak pernah lupa ini? Pada waktu saya masih kecil. Tapi kenapa saya tidak pernah lupa? Mungkin ini rencana Tuhan. Amin. Bahkan kemudian nanti saya dipakai Tuhan menjadi seorang hamba Tuhan, saya harus menjadi saksi bagi orang lain. Saudaraku, seorang Bapa dia rela mengalami kesulitan hanya untuk hidup kita. Amin. Hanya untuk masa depan kita. Tidak ada Bapa yang diam-diam dan dia tidak pernah pikiran tentang anaknya. Itu pasti Bapa itu jahat. Tapi hampir semua orang, semua Bapa pasti punya pikiran tentang masa depan anaknya. Amin. Masa depan anaknya, kehidupan anaknya. Anak tidak tahu. Anak tidak pikir sampai di situ, tapi Bapa sudah pikir jauh ke depan. Amin. Seperti Bapak Abraham. Abraham tidak pernah pikir tentang hidupnya jauh ke depan, tapi Allah berpikir tentang kehidupan Abraham jauh ke depan. Bahwa dari hidupnya semua bangsa di bumi akan diberkati Tuhan. Itulah Bapak yang hebat, saudaraku yang dikasih Tuhan. Jangan pernah melupakan kebaikan Bapak. Makanya Tuhan bilang apa? Hormati ayah dan ibu. Kalau kita menghormati Bapa di sorga, menghormati dulu ayah dan ibu kita. Karena mereka adalah pahlawan bagi kehidupan kita. Bapa di sorga hari ini, dia ada buat kita, amin. Di dalam segala kesulitan kita dan segala persoalan kita, di dalam segala persoalan kita, dia Bapa yang baik, dia hadir untuk kehidupan kita. Kalau kita baca, ya, bagaimana tentang kehidupan bangsa Israel. Mereka di dalam kesulitan, mereka dalam perbudakan beratus tahun. Berapa tahun? Berapa tahun? Angkat tangan. 430 tahun. Itu artinya turun-temurun. Mereka di dalam kesulitan, mereka terus berjuang, menangis, mengeluh, mengeram, berteriak. Dan Bapa di surga mendengar, amin. Bapa di surga mendengar. Dia turun. Untuk apa? Untuk menyelesaikan kesulitan mereka. Dia bawa bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan. Dari tanah penderitaan. Dari tanah kegelisahan. Dari tanah kesulitan. Dia bawa. Dia tidak pernah membiarkan mereka berjalan sendiri. Amin. Buktinya apa? Ketika mereka sudah diserang oleh musuh. Mereka kalang kabut.
Bapa tidak pernah tinggal diam. Dia bilang apa? Ulurkan tongkatmu ke laut. Maka laut terjadi apa? Terbelah menjadi dua. Menjadi jalan kering buat bangsa Israel. Menjadi jalan kering buat anak-anaknya. Di tengah kesulitan, Tuhan membuat jalan baik untuk mereka. Dan Allah itu menjadi Bapa. Dia adalah Allah Bapa kita. Dia tidak pernah meninggalkan bangsa Israel berjalan sendiri. Amin. Dari perhentian ke perhentian, dari kemah ke perkemahan yang lain, Allah selalu menyertai mereka untuk apa? Untuk menyelesaikan kesulitan mereka. Menghadapi persoalan perang, menghadapi persoalan lapar, makan dan minum, Allah hadir untuk mengatasi semuanya. Itulah Allah Bapa kita. Kita patut memberikan hormat, pujian yang terbaik bagi Tuhan kita, bagi Bapa kita di sorga. Bahwa apa yang kita tidak pernah pikiran, dia Bapa sudah memikirkan tentang hidup kita. Di tengah kesulitan kita, dia Bapa baik buat kita. Amin. Ada rancangan Bapa bagi masa depan anak-anaknya. Amin. Coba ikuti, lihat baik-baik. Hanya anak satu biji. Bapa dan mama pikir setengah mati. Tebes sekali. Siapakah dia? Siapa yang tahu? Hanya anak satu biji, bapak dan mama pikiran setengah mati. Siapa? Bapak dan mama Allah. Amin. Bagaimana mereka pikir tentang masa depan kakak Rosi? Amin. Dan ternyata tanggung jawab mereka bukan hanya Rosi sendiri. Bagi Tuhan pedalu, amin. Bagi kita semua, Allah taruh mereka. Kemarin kami sahabat firman Tuhan, Allah memberikan memikul tanggung jawab. Sampai dengan Musa sendiri dia mulai putus asa. Musa bilang sama Tuhan, Tuhan lebih baik bunuh saja saya. Karena saya tidak bisa memikul tanggung jawab yang begini besar ini. Bagaimana bangsa yang banyak 600.000 orang ini? Bagaimana saya bisa kasih makan minum mereka? Ini saya tidak mampu. Karena engkau berikan saya pikul tanggung jawab yang sangat besar. Coba bayangkan. Mulai mengeluh. Tapi Tuhan bilang apa? Engkau tidak sendirian. Amin. Tuhan bersama dengan kita. Tuhan bilang apa? Engkau melihat. Apa firmanku tidak bisa melakukannya? Dan dia akan turunkan makanan. Daging, susu, bahkan roti buat mereka. Jadi Allah memberikan kita satu tugas. Allah tidak pernah membiarkan kita berjalan sendirian. Amin. Ketika Tuhan bilang kamu harus bangun gedung gereja, saya dalam keadaan sakit. Bagaimana Tuhan bilang saya bangun gereja? Ini tanggung jawab besar. Kalau orang sehat baik, amin. Orang sehat kalau disuruh pikul tanggung jawab besar membangun gereja, mungkin dia bisa, oke Tuhan, oke. Ini sementara sakit. Tapi di tengah kesulitan, Allah berkuasa, amin. Hari ini kita bisa beribadah di gedung yang besar. Itu artinya kita punya Bapa yang tidak pernah tinggalkan kita. Di tengah kesulitan dia hadir untuk kita, amin. Siapa yang menghadapi kesulitan? Di tengah kesulitan, Sadrak, Mesak dan Abednego yang harus dibuang di api perapian yang menyala-nyala. Tuhan hadir buat mereka untuk menyelesaikan kesulitan mereka. Membuat raja jadi ketakutan. Tadi yang kita buang berapa orang? Tiga orang. Tapi justru raja melihat yang berjalan di dalam api yang menyala-nyala berapa orang? 4. Berarti ada Bapa. Kita beri kemuliaan Yesus. Amin. Beri kemuliaan. Ada Bapa. Jangan ragu dengan Bapa. Amin. Jangan bimbang dengan Bapa. Hormati Bapa. Karena Bapa hadir buat kita. Untuk mengatasi semua kesulitan hidup kita. Daniel sedang menghadapi kesulitan ketika dia dibuang di Gua Sinai. Apakah Bapa tidak hadir? Bapa hadir. Mengatur mulut singai. Dan membebaskan Daniel dari Gua Singai. Beri kemuliaan Tuhan Yesus. Kesulitan yang besar ini bisa.
Apalagi kesulitan kita yang kecil. Amin. Seringkali kesulitan yang kita hadapi kecil, kita bilang, aduh terlalu berat, aduh saya tidak mampu lagi, ini saya tidak bisa, bagaimana ini ke depan, bagaimana hidup saya? Ingat, ada Yesus, amin. Kalau orang tua saja seperti kami sudah bisa melihat bagaimana Allah bekerja, bagaimana dengan anak-anak muda yang masih kuat sehat, kok masih bimbang, masih ragu, masih takut, masih bertanya-tanya, ke depan sampai jadi apa? Ingat, Tuhan sudah mengatur semuanya, amin. Tuhan sudah mengatur semua kehidupanmu. Hanya satu yang diminta Tuhan, menghormati Bapa. Amin. Hari ini kita datang sini karena kita mau menghormati Bapa yang sudah melakukan semuanya bagi kita, yang sudah menyertai kita dalam segala menghadapi kesulitan hidup kita. Kita perlu hormati Dia. Kita datang di tempat ini hanya bentuk penghormatan kita kepada Bapa kita yang mengatasi setiap kesulitan hidup kita. Kita mau tunduk pada Dia. Dia bilang apa? Yang pertama, sampai masa tua pun Dia Yesus tetap Bapa yang berkuasa untuk melewatkan segala kesulitan hidup kita. Sampai masa tua. Amin. Sampai masa tua. Dulu waktu saya ketemu Bapak Alek rambut masih hitam-hitam. Sekarang saya amati terus, ini orang tua ini rambut sudah mulai putih. Amin. Coba amati rambut kita. Ada sudah putih ke belum? Putih tapi semer. Tapi tetap putih juga kan? Tandanya Tuhan menyertai kita. Sampai rambut kita putih ini ada Tuhan menyertai kita. Tuhan menyertai kita sampai rambut putih kita. Ada tujuan Tuhan. Jangan Tuhan menyertai kita, kita salah pergunakan waktu Tuhan, waktu perintah Tuhan. Melayani pekerjaan Tuhan. Amin. Melakukan pekerjaan Tuhan. Ya. Kita lihat tadi di Mazmur 18 itu. Juga sampai masa tuaku dan putih rambutku, ya Allah, jangan meninggalkan aku. Allah tidak meninggalkan kita, amin. Jangan meninggalkan aku. Supaya aku memberitakan kuasa-Mu kepada angkatan ini. Keperkasaanmu kepada semua orang yang akan datang. Allah melihara kita sampai masa putih rambut kita, ada tujuan Allah. Jangan kita berdiam diri. Amin. Menyampaikan kebaikan Tuhan pada orang lain. Agar dari hidup kita orang lain bila mengenal Tuhan. Agar dari hidup kita orang lain bisa diselamatkan. Agar dari hidup kita orang lain boleh belajar untuk menghormati Bapa di sorga. Amin. Amin. Ini yang perlu. Kita perlu menyampaikan. Sampai kita rambut putih pun kita tidak bisa menyampaikan firman Tuhan kepada orang lain. Satu ayat pun tidak, yang kita omong ayat dunia ini saja. Amin. Yang kita omong ayat dunia ini saja. Ayat dunia ini ayat apa? Omong tentang kehidupan kita, usaha pekerjaan kita, yang itu yang kita omong. Tapi kita tidak pernah omong ayat firman Tuhan. Yang berkuasa mengubah hidup kita. Yang berkuasa untuk menyelamatkan kita, itu yang kita omong. Dia Bapa hadir untuk apa? Untuk mengatasi setiap kesulitan hidup kita, pergumulan kita. Mungkin kita sekarang sedang bergumul, ada masa depan kita, usaha kita, kesulitan usaha kita, kesulitan pekerjaan kita. Oh, saya berdoa, saya sekarang ini cari kerja tidak dapat. Ingat, datang pada Bapa. Karena Bapa sudah mengatur pekerjaanmu. Amin. Tapi kalau lu belum kenal Bapa, biarin saja Bapa biarin keluh kesulitan begitu terus. Ya. Kenapa? Tuhan pun membiarkan kesulitan itu terjadi supaya apa? Supaya kita merendahkan diri dan memanggil Bapa. Amin. Merendahkan diri dan memanggil Bapa. Jangan bilang, aduh, ini saya ini kok kalau bicara uang, ada uang tidak ada, uang tidak ada, ini uang tidak ada. Kalau bilang uang tidak ada, sampai kapan tetap uang tidak ada. Dan Tuhan izin uang tidak ada supaya lu bisa bersyukur pada Tuhan. Amin. Oh, sakit saya kenapa sampai sekarang belum sembuh. Ingat. Tuhan izinkan itu terjadi supaya kau bisa memanggil nama Tuhan. Karena bukan manusia saja yang bisa mengacaubalokkan keadaan kita.
Tapi Tuhan pun berkuasa mengacau balokkan hidup kita. Amin. Jangan bilang, oh ini orang hidup kacau balau. Kalau orang hidup kacau balau, bisa. Tuhan pun bisa kacau balokkan hidup kita. Amin. Tuhan kacau balokkan hidup kita supaya apa? Supaya kau kembali kepada Tuhan. Mengenal Tuhan. Oh hidup saya sekarang kacau sekali. Bertanya dulu, sampai Tuhan yang bikin kacau kau hidup. Supaya apa? Supaya kau bisa mengenal Tuhan. Amin. Jadi tidak ada aman-aman saudaraku. Ya. Sampai masa putih rambut pun dia Bapa Yesus yang tetap menggendong hidup kita. Amin. Bapak Karel menggendong ini siapa? Anak-anak sampai umur berapa tahun? Umur berapa tahun Mama Esther? Umur berapa tahun? Bapak Karel gendong anak-anak. Paling kan umur 2 tahun, 3 tahun. Selesai. Selain lu jalan sendiri. Lu atur sendiri. Kalau gendong terus ini, aduh, Bapak Karel ini angkat buang saja, anak besar masih pelit terus, gendong terus. Tapi beda Bapak di sorga, amin. Sampai masa tua rambut kita, dia tetap menggendong hidup kita. Beri kepada Yesus. Amin. Bapak di sorga gendong kita, tidak pernah terbatas. Amin. Dia tidak pernah terbatas waktu, tahun dia menggendong kita. Dia menggendong kita sampai tua kita, sampai masa putih rambut kita. Dia Bapak yang hebat. Kenapa kita lupa Tuhan? Kenapa kita lupa Bapak kita di sorga? Kenapa kita sendiri kami dengan Bapak kita? Padahal Bapak kita menggendong kita, tapi kita tidak kenal dia. Kita lebih pikir tentang kita punya kebutuhan hidup. Kita lebih pikir tentang kita punya kesulitan hidup. Tapi kita tidak pernah pikir tentang bagaimana saya mengenal Bapak saya. Amin. Bagaimana saya menghormat Bapak saya yang punya pemikiran, punya rancang dalam hidup saya ke depan. Bapak sudah buat semuanya. Tinggal bagaimana caranya kita responi Bapak dalam hidup kita. Kita harus prinsip seperti Abraham, Ishak dan Yakub. Mereka meresponi ya tujuan Allah dalam hidup mereka. Mereka setia, mereka taat, mereka berserah. Mereka tahu bahwa rancangan Tuhan tidak pernah gagal. Amin. Rancangan Tuhan atas hidup anak-anaknya tidak pernah gagal. Rancangan Bapa di dunia ini seringkali bisa tergagal. Tapi rancangan Bapa tidak pernah gagal buat kita. Amin. Kalau kita mau sungguh-sungguh dengan dia. Haleluya. Ya. Sampai masa putih rambut pun dia Bapa Yesus yang tetap menggendong, menjaga, merawat, memelihara hidup kita. Amin. Dia merawat kita, kita dia rawat kita, amin. Ketika saya sakit stroke, saya masih ingat. Bapak lagi datang, bawakan saya obat. Bapak lagi selupa belum bawa dengan apa lagi? Selain obat bawa apa lagi? 1 daun. Ya, 1 daun, 1 tangkai daun Afrika. Saya makan itu daun habis, lalu dia pun tangkai saya tanam. Hasil daripada itu sudah di depan ini sudah luar biasa. Orang bikin pagar daun Afrika. Saya potong saja, saya tanam. Tapi tumbuhnya luar biasa sampai hari ini. Di depan jalan, di belakang itu tumbuh daun Afrika. Orang tidak tahu, tapi saya jalan, saya mulai ambil daun yang muda itu, saya 3 daun, saya lipat bebek, saya kunyah. Saya kunyah, aduh manis sekali ini daun ini. Manis, amin. Begitu saya makan, mereka lihat, waduh ini Bapak tua, mana kemakan ini lahap sekali. Saya bilang itu manis sekali. Ini mereka coba tes langsung langsung muntah memang. Obat itu tidak ada yang enak, amin. Obat yang untuk bisa menyembuhkan kita itu tidak ada enak, saudaraku. Amin. Amin. Karena Bapak sudah siapkan semuanya. Tinggal kita manfaatkan. Amin. Manfaatkan. Itulah Bapak kita hebat, saudaraku. Bapak di dunia ini saja dia mengasihi kita. Bapak anak, apalagi Bapak di sorga. Amin. Ya. Apalagi Bapak di sorga. Yang ketiga, dia Yesus tetap Bapa melakukan bagi kita dan mau menanggung terus
Dia Bapa Tuhan kita, ya. Dia Bapa mau melakukan bagi kita dan mau menanggung. Dia menanggung hidup kita, menanggung kesulitan kita, menanggung masa depan kita, menanggung pergumulan kita, dia menanggung semuanya. Kita beri kemenangan Tuhan Yesus. Dia menanggung semuanya, saudaraku. Ya, makanya tetap ya tenang teduh bersama Tuhan saja. Ada masalah, tenang. Ada persoalan, tenang. Katakan Bapa itu baik. Bapa hadir, amin. Jangan ragu dengan Bapa, amin. Ada masa depan yang sekarang mulai sulit, hari ini serahkan sama Bapa. Ya, dia siap melakukan semuanya. Dia menanggung kita, amin. Dia tanggung semuanya. Tidak ada yang Bapa tidak tanggung. Nafas hidup kita ini dia kasih, amin. Bahkan hidup, ya, nyawanya pun dia kasih kita. Dia serahkan semua bagi kita. Untuk apa? Supaya dari hidup, dari nyawanya kita diselamatkan. Amin. Itu Bapa yang baik. Mana kita pernah ingat Bapa yang baik? Mana kita pernah balas kebaikan Bapa? Hanya mau datang ibadah saja. Tidak sewa dengan apa-apanya. Tidak perlu bawa emas perakmu. Bawa hidup, bawa hati pada Tuhan. Untuk mengalami lawatan Bapa. Itu yang diminta Tuhan. Ya, dia Bapa melakukan baik kita dan mau menanggung terus, amin. Menanggung terus bagi kita. Dia menanggung semuanya, dia tanggung semuanya. Apa yang dia tanggung? Hidup kita, kesulitan kita, masa depan kita, jodoh kita. Ingat, jodoh kita bagian masih muda. Jodoh itu Tuhan yang tanggung, amin. Amin. Masa depan kita Tuhan tanggung. Amin. Pokoknya kasih tahu sama Tuhan. Tuhan, saya serahkan semua sama Tuhan. Tuhan atur saja saya hidup ini. Karena saya tahu Tuhan itu Bapa saya. Amin. Tuhan itu Bapa saya yang dia tahu tentang hidup saya. Tentang rumah tangga saya. Tentang keluarga saya. Tentang masa depan saya. Tentang pekerjaan saya. Tentang usaha saya. Amin. Dia tahu semuanya. Ya, kita Bapa itu luar biasa. Yang keempat, dia Yesus tetap Bapa yang mau memikul dan menyelamatkan kita. Memikul kita. Amin. Kalau kita mau kita punya anak, agak susah ini. Ya, apalagi sudah besar-besar. Kita tidak akan mungkin pikul anak kita. Tapi jelas kita pikul tanggung jawab kita tentang hidup mereka. Amin. Tentang masa depan mereka harus lebih baik. Dia Bapa di surga, dia tetap pikul kita. Pikulan tidak pernah terbatas. Amin. Dia pikul apa? Masalah kita, persoalan kita, dia pikul semuanya. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa kita tidak perlu ragu karena kita punya Bapa. Bapa, engkau sungguh baik. Bapa, engkau amat baik. Ya. Bangsa Israel berjalan dari satu perkemahan ke perkemahan, dari perhentian ke perhentian. Mereka tidak pernah jalan sendiri. Ketika awan Tuhan itu turun, ya mereka berhenti sudah. Amin. Mereka ikuti arahan Tuhan. Amin. Mereka ikuti bimbingan Tuhan. Ketika awan Tuhan turun ada skema, mereka semua berhenti. Satu hari kalau awan itu masih ada dalam atas skema, dia berhenti. Berarti mereka tetap berhenti. Tapi ketika awan Tuhan sudah naik, angkat kemah pindah. Amin. Awan Tuhan menyertai mereka. Sampai di mana awan Tuhan itu turun atas kemah itu berhenti di situ. Kenapa? Dia Bapa yang tidak pernah membiarkan kita berjalan sendiri. Dia Bapa yang tidak pernah membiarkan kita bertindak sendiri. Tapi dia Bapa menyertai kita dalam segala hal. Hari ini orang bilang apa sama kita? Biarin saja kita punya Bapa. Dia melakukan yang terbaik bagi kita. Amin. Itu saja yang paling penting buat hidup kita. Ya. Jadi bersama Bapa kita bisa melewati segala kesulitan kita. Kesulitan kita. Kita punya Bapa yang hebat, saudara. Kan Tuhan. Ya. Kita punya Bapa yang hebat. Kita lihat
Tuhan itu tidak pernah membiarkan kita mengalami kesulitan. Dia langsung bertindak, dia segera hadir. Amin. Waktu murid-muridnya menjala ikan semalam-malaman, bekerja semalam-malaman, dia dapat ikan, siapa yang datang? Bapak Yesus yang datang, beri kemuliaan Tuhan Yesus. Dia Bapak Yesus yang datang. Dia naik ke perahu, dia bilang tebarkan jalamu. Dan ketika mereka tebarkan jala, mereka menarik ikan yang begitu banyak. Sampai mereka terkoyak. Saudaraku, Bapa sedang melihat kesulitan kita. Dia akan segera hadir bagi kita. Ya, di dalam Lukas pasal 5 ayat 4 sampai ayat 6. Dia Bapa, dia bertindak. Ya, Sadrak, Mesak dan Abednego. Ya, ketika mereka menghadapi kesulitan, ya, mereka tidak dibiarkan berjalan sendiri, ya, tapi mereka bersama dengan Bapa. Bapa segala bertindak, ya. Bapa hadir buat mereka, ya. Jadi kita, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa kita punya Bapa yang memberikan harapan yang luar biasa bagi kita. Memberikan harapan yang pasti bagi kita. Bukan manusia. Dia memberikan harapan, tapi tinggal harapan. Tapi kalau Bapa di sorga memberikan harapan, itu harapan yang pasti, yang jelas, yang akan kita terima dari Tuhan. Kita baca di Lukas 5 ayat 4 sampai 6, saudara 3. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Berkatnya terlalu melimpah, amin. Pada waktu mereka bekerja mengandalkan kekuatan sendiri, sepanjang hari, sepanjang malam, bekerja karena tidak akan dapat apa-apa. Itu kenapa? Karena mereka bekerja mengandalkan kekuatan sendiri. Saudaraku, hari-hari ini banyak orang sedang bekerja mengandalkan kekuatan sendiri. Tidak mengandalkan kekuatan Bapa. Asal dia punya segala sesuatu, dia langsung lakukan semua seturut kehendaknya. Dia tidak minta sama Tuhan. Saya kasih tahu. Di dalam Alkitab sudah jelas. Setiap bangsa Israel, setiap tokoh-tokoh Alkitab, mereka ketika menghadapi kesulitan, mereka cari firman. Amin. Mereka mencari, adakah nabi di sini? Adakah firman Tuhan di sini? Adakah abdi Allah di sini? Mereka cari. Kenapa mereka cari? Karena mereka tahu tanpa firman Tuhan, mereka tidak akan melakukan segala sesuatu. Tanpa firman Tuhan mereka akan kalah dalam menghadapi peperangan, persoalan hidup. Maka mereka cari, adakah nabi di sini? Kenapa mereka cari nabi? Karena mereka tahu nabi itu pasti ada firman-Nya. Amin. Dan ketika mereka mencari, mereka mendapatkan ada kuasa yang besar. Tidak ada air, tiba-tiba ada air. Amin. Itulah firman Tuhan. Bahwa ketika orang mencari Bapa, menghadirkan Bapa itu, dia punya kesulitan akan lewat. Amin. Firman Tuhan mengingatkan kita, bahwa kita tidak bekerja dengan kekuatan kita. Kita tidak bisa bekerja dengan segala kepintaran kecerdasan kita. Kita tidak bisa bekerja dengan segala kemampuan kita. Kita mulai belajar untuk mengandalkan Tuhan. Menghadirkan Bapa yang mengasihi kita itu. Bapa yang baik itu. Bapa yang punya rancangan itu. Bapa yang punya segala-galanya itu. Kalau dia hadir, kita punya tempat-tempat lombong-lombong kita. Ya, berkatnya melimpah-limpah. Amin. Tuhan pasti lakukan semuanya. Kalau kita datang berbagai pergumulan hari ini, bilang sama Tuhan, Engkau Bapa. Saya percaya. Engkau Bapa yang sudah mengatur hidup saya. Engkau Bapa yang sudah mengatur tentang nasib saya, masa depan saya, usaha saya, pekerjaan saya, rumah tangga saya, anak-anak saya. Tuhan sudah mengatur semuanya.
Hanya satu yang Tuhan minta. Kau datang pada dia. Dia Bapa sejati itu. Dia Bapa yang hebat itu. Dia akan melakukan segala bagi kita. Amin. Amin. Amin, firman Tuhan berkata kita.